adik-adik yang ada di rumah? Ya, ketemu lagi hari ini. Setelah 2 minggu yang lalu, kita sekolah minggunya lewat Zoom. Bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketemu sama semua pelayan anak, bisa say hello, bisa lihat mukanya. Nah, hari ini kita kembali lagi nih ibadahnya lewat YouTube. Tapi tidak apa-apa, semoga tidak mengurangi sukacita adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama memuji Tuhan bersama. Nah, hari ini Mbak Yanti gak sendiri tentunya. Hari ini Mbak Yanti akan ditemani sama temannya Mbak Yanti. Semuanya pasti udah kenal. Nah, ini dia ada. Halo adik-adik. Iya, ada Mbak Asti di sini. Halo Mbak Asti. Halo Mbak Yanti, apa kabar? Baik dong tentunya, puji Tuhan, baik banget. Puji Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga baik-baik semua, sehat-sehat semua. Kita kumpul lagi untuk bersekolah minggu, ibadah sekolah minggu bersama-sama. Kita mau bersukacita sama-sama nih ya. Iya, Mbak benar Mbak Asti. Oke, adik-adik boleh semuanya berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus.
Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari yang awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersiap diri dengan menaikkan satu pujian, Hatiku Siap Ya Tuhan. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 5. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberikan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Sekarang Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 5. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya.
Demikian firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Tadi kan kita sudah membaca firman yang dibawakan oleh teman kita. Nah, sekarang waktunya Mbak Galuh untuk bercerita. Begini ceritanya. Adik-adik, dari kisah ini kita tahu bahwa awalnya Barnabas dan Paulus memberitakan Injil secara bersama-sama. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus secara bersama-sama. Mereka melakukan mujizat bersama-sama. Bahkan mereka dikira dewa Zeus dan Hermes. Lalu mereka juga mengalami penolakan secara bersama-sama ketika mereka dilempari batu. Jadi kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas itu merupakan satu tim yang solid atau satu tim yang kompak. Suatu ketika Paulus mengajak Barnabas untuk pergi ke kota-kota sebelumnya di mana mereka telah mengabarkan Injil. Untuk apa? Untuk mengetahui kabar-kabar jemaat yang ada di sana. Barnabas setuju dan ia ingin mengajak Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus menolak. Katanya, "No, aku tidak mau mengajak Markus karena ia telah meninggalkan kita ketika kita di Pamfilia dan ia tidak mau bekerja bersama-sama dengan kita." Dari situ terjadilah pertengkaran atau perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Ya, yang tadinya mereka satu tim yang kompak, yang solid, Paulus dan Barnabas mereka terpecah atau berpisah. Lalu bagaimana nasib pekabaran Injil selanjutnya kalau Paulus sudah berpisah dengan Barnabas? Apakah berhenti sampai di situ? No, tentu tidak. Awalnya Mbak Galuh merasa, aduh kalau Paulus dan Barnabas berpisah, terus nanti siapa yang mengajarkan Injil lagi? Siapa lagi yang mau mengadakan mujizat dalam nama Tuhan? Nggak ada lagi dong. Rasanya kayak udah nggak ada harapan gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus masih punya cara. Cara apa? Cara untuk menyebarkan Injil. Gimana caranya? Begini, setelah Paulus dan Barnabas berpisah, mereka pergi ke kota-kota yang berbeda. Barnabas pergi ke kota Siprus bersama dengan Markus, Yohanes Markus. Sedangkan Paulus pergi ke kota lain bersama dengan Silas. Paulus mengajak Silas. Nah, dari sini kita tahu, jadi sekarang ada dua tim pekabaran Injil, yaitu tim Barnabas dan Yohanes Markus, serta tim Paulus dan Silas. Kedua tim pekabaran Injil, mereka berdua ini, mereka menyebarkan Injil di kota-kota yang berbeda. Dengan begitu, area penyebarannya pun juga semakin luas. Ya, dan akhirnya jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah. Nah, itulah cara Tuhan agar Injil bisa tetap disebarkan, agar orang-orang bisa tetap mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Barnabas dan Paulus ini? Ada yang tahu? Jadi, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Barnabas dan Paulus meskipun mereka berpisah, tapi firman Tuhan tetap berjalan. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat meskipun rasulnya berpisah, Rasul Paulus dan Barnabas berpisah, firman-Nya tetap berjalan. Bahkan dalam situasi kita sekarang ini, Tuhan tetap Tuhan yang hebat. Kamu bayangin aja coba,
Sekarang kan lagi ada situasi pandemi nih, pandemi COVID nih 19. Meskipun kita lagi ngalamin COVID-19, lagi mengalami pandemi COVID, tapi Tuhan kita tetap hebat. Kenapa? Karena firman Tuhan masih bisa kita dengarkan hingga detik ini. Meskipun dari rumah masing-masing. Ya, Tuhan kita tuh gak terbatas. Firman-Nya pun tidak terbatas. Meski karena COVID kita gak bisa ke sekolah, gak bisa ke mall, dan gak bisa ke gereja, tapi firman-Nya masih kita dengarkan sehingga sekarang. Lewat apa? Lewat video yang kamu tonton sekarang ini. Sama lewat ibadah Zoom yang kemarin kamu lakukan. Itu dia. Itulah kehebatan Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk firman yang boleh kita terima hingga sekarang. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami mempunyai Engkau, Tuhan yang tidak terbatas, dan firman-Mu pun tidak terbatas. Di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, Kau masih mengizinkan kami untuk terus mendengarkan firman-Mu. Kami bisa terus mendengarkan firman-Mu meskipun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya pandemi ini dapat segera berlalu sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu secara langsung di gereja bersama dengan teman-teman kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus, kiranya Kau mendengarkannya, dan inilah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Mbak Galuh mau ingetin lagi. Tanamkan dalam hati kalian, selalu ingat-ingat dalam pikiran kalian, bahwa kita itu punya Tuhan yang hebat. Dalam keadaan apapun, firman Tuhan dapat terus kita dengarkan. Seperti contohnya saat ini. Meskipun sedang ada COVID, firman Tuhan masih kita dengarkan setiap minggu melalui video YouTube atau ibadah Zoom. Oke adik-adik, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi lain kali. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Han, gimana? Seru kan ceritanya? Seru dong. Keren ya, Iya Mbak dong, Yanti. pasti. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Jadi semua ceritanya pasti keren. Nah, sekarang kita mau menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik tahu ya? Yuk kita bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Sekali lagi pasti. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman dan guru sekolah minggu kami dalam sekolah minggu secara daring ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami hari ini.
Tak lupa juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam pandemi wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami, para pekerja medis, juga para ahli untuk segera dapat menemukan obat COVID-19 ini. Berkati kami anak-anak-Mu agar kami boleh tetap bersemangat dalam mengisi hari-hari kami yang kami lakukan dari rumah saja. Berkati juga para orang tua kami, guru sekolah minggu kami, Bapak Pendeta, para majelis, dan pekerja gereja. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Saat bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Saat bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh sekolah minggu bersama-sama saat ini. Walaupun secara online, kami tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami dan kami dapat berkumpul lagi di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi jangan lupa setelah ini kita akan ada aktivitas. Oke Mbak Asti, kita akan ketemu lagi Minggu depan. pastinya minggu depan kita akan masih ibadah Via YouTube YouTube. juga Iya. ya. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah, Jaga kesehatan. tetap sukacita. Jangan lupa pakai masker. Iya benar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Guys, kita lagi membuat kapal. No. Pakai kertas, boleh hijau, boleh biru, boleh warna-warni. Sekarang Kiandra Kiandra mau tunjukin mau tunjukin caranya. diikutin ya. Diikutin ya, gitu. Diikutin ya teman-teman. Diikutin ya teman-teman. Oke. Oke.
mau Tempelin hewan di kapalku. Teman-teman, sekarang dia lihat, dia udah selesai hewan-hewannya masuk di sini. Sekarang Aku mau taruh kapal di air. Oh, jatuh. Enggak sih. Masa? Bagaimana Suka nggak Suka nggak main kapal-kapalnya? main kapal-kapalnya? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sam- Kamu bisa buat di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.